praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Minggu ini saya juga mau berikan satu point of view juga, sudut pandang dari pemazmur. Minggu ini saya mau bahas mengenai bertumbuh dan berbuah. Di ayatnya ini di Mazmur 92 ayat 12 sampai dengan 15. Ya, kelihatan di sini ya. Oke, saya mau kita boleh sama-sama baca di sini di Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Ya, kita boleh baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Ini hal yang mau saya sama-sama ajak kita semua belajar di pagi ini. Kita sama-sama mungkin diingatkan di Mazmur ini, memang pemazmur ini kalau dicari sejarahnya tidak diketahui siapa yang nulis. Kalau Mazmur itu kan biasa banyak Daud ya, Daud atau Musa di situ. Cuman di sini memang dari sudut pandang di Mazmur 92 ini, kalau di bahasa Inggrisnya ini saya lihat, saya baca ini, the righteous shall flourish like a palm tree, he shall grow like a cedar in Lebanon. Jadi the righteous ya, kalau bahasa Indonesianya ini memang orang benar. Kita di sini adalah orang-orang yang benar, amin. Katakan kiri kanannya, kamu orang benar loh. Orang benar di sini kita bisa bilang kalau kita bukan hanya benar saja sebenarnya, tapi kita orang yang dibenarkan lebih tepatnya. Kita orang yang dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus. Kita yang tadinya tidak benar menjadi dibenarkan. Jadi ini suatu hal yang kalau kita dapat anugerah gitu, ini enggak sesuatu yang kita lakukan dengan suatu effort yang luar biasa, tapi kita sendiri dibenarkan oleh karena Tuhan itu sendiri. Dan ini adalah kuncinya di dalam pertumbuhan dan berbuah yang mau sama-sama kita bahas di minggu ini, yaitu orang benar, yaitu kita yang dibenarkan. Diberikan ilustrasi di sini akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saya cari gambarnya di sini. Kalau misalnya pohon korma ini gambarnya seperti ini. Ini salah satu perkebunan kurma yang ada di Timur Tengah. Nah, diberikan ilustrasi ini seperti pohon korma. Nah, kalau pohon korma ini kalau saya cari sumbernya ini dia bisa tumbuh hingga 18 meter, dan kalau kita lihat gambarnya di sini dia tumbuhnya tuh menjulang ke atas ya. Jadi kalau di orang Timur Tengah ini bilangnya dia pohon yang eksotis dia. Eksotik karena dia bisa tumbuh tuh cantik gitu ya, tinggi ke atas, bisa tumbuh hingga 18 meter dan buahnya itu di paling atas. Jadi dia korma ini kalau dilihat mirip dengan pohon apa ya, pohon kelapa ya, pohon sawit gitu ya, karena masih satu rumpun juga, masih satu keluarga. Dia ini kalau misalnya udah tinggi begitu, biasanya untuk harvestnya, untuk manennya itu harus naik satu crane gitu ke atas ya, untuk manen buahnya di atas itu ya. Jadi, dan kalau menurut beberapa sumber untuk pohon korma ini kan kita lihat kan dia bisa tumbuh itu di desert ya, di padang gurun ya. Jadi dengan dia ditaruh benihnya itu pada saat dia ditanam, itu ditaruh batu di atasnya. Jadi ditaruh batu di atasnya dengan tujuan supaya dia tumbuhnya ke bawah dulu. Jadi supaya tujuannya akarnya itu mencari air dulu di bawah. Jadi pertumbuhan pohon korma ini kelihatan satu prosesnya, tujuannya enggak gimana dia supaya menjulang dulu tinggi ke atas, tapi gimana supaya dia bisa mendapatkan air dulu, supaya dia bertumbuh ke bawah dulu, supaya kalau kita bahas di bulan-bulan sebelumnya, supaya dia punya fondasi yang bagus dulu, sebelum dia bisa tumbuh ke atas ya, sebelum dia bisa bertumbuh tinggi, menghasilkan buah. Jadi dengan satu proses yang dia nggak nyaman. Jadi pohon korma ini dibuat nggak nyaman dulu dengan ditaruh satu batu di atasnya dulu, gitu. Jadi
Ini salah satu analogi kita seperti pohon korma. Tumbuhnya 18 meter dan secara umum ya, secara general ini kalau palm tree itu bisa umurnya itu hingga 100 tahun. Jadi benar-benar satu analogi yang luar biasa. Bertunas seperti pohon korma dan dibilang bertumbuh seperti pohon aras Lebanon. Ini juga pohon aras Lebanon kalau bahasa Inggrisnya itu cedar tree ya, itu juga satu pohon yang menjulang tinggi juga. Dia rindang, kalau punya satu di pekarangan nih kayaknya keren banget gitu ya. Cuman tumbuhnya dia bisa hingga 35 meter. Jadi sangat tinggi dan umurnya itu bisa hingga ribuan tahun. Jadi benar-benar ini kalau di analogikan, bahkan kalau ini kan pohon aras Lebanon ya, kalau kita tahu negara Lebanon itu dia punya bendera dan punya lambang negara ini, pohon arasnya ini ditaruh sebagai lambang negaranya ya. Karena satu analogi pohon aras ini memang dia kuat, dia tumbuh punya satu daya tahan yang kuat ya, luar biasa. Jadi dibilang sebagai majestic ya kalau bahasa Inggrisnya, karena memang sebegitu indahnya pohon aras itu sehingga sampai dijadikan lambang negara. Nah ini kita bisa lihat, ini salah satu analogi juga yang diberikan akan orang benar itu. Jadi bertunas seperti pohon korma dan tumbuh seperti pohon aras di Lebanon. Begitu tingginya, begitu jangka panjangnya dia terus gitu bisa bertahan ya. Dan di ayat berikutnya dibilang, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Atau yang bahasa Indonesianya, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Jadi intinya tetap ditanam di bait Tuhan. Kalau misalnya dianalogikan itu, saya sambil cari-cari gambar nih, memang kita banyak tentang pohon-pohon hari ini. Ditanamnya tuh di bait Tuhan, jadi di tengah-tengah ya kalau kita lihat bait Tuhan itu, jadi dia ditanam di tengah-tengah, di bait Tuhannya ditanam, tapi bertunasnya di pelataran Allah. Jadi bisa dibilang bertunasnya, berbuahnya itu sampai di pelataran, jadi sampai yang di luar pun bisa merasakan buahnya. Jadi nggak hanya dia di dalam saja, tapi pada saat dia berbuah, kalau pelataran itu kan kayak pekarangan ya, itu bisa merasakan nikmatnya buahnya juga. Dan di ayat berikutnya, they shall still bear fruit in old age, they shall be fresh and flourishing. Kalau kita lihat tadi contoh-contohnya pohon itu memang yang durable ya, benar-benar yang tahan lama. Jadi ini dibilang pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini bukan berbicara mengenai umur juga sebenarnya, tapi memang di dalam setiap musim kita, di dalam setiap season kita terus berbuah gitu. Apapun musimnya kita terus berbuah dalam saat seperti apapun. Dan kita menjadi gemuk dan segar. Saya juga punya satu pengalaman ya dengan orang tua saya. Di masa tua mereka pun, mereka masih nunjukin bahwa mereka tuh ya gak jadi satu hambatan, gak jadi satu halangan ya. Kita bisa bilang dengan kita tumbuh, dengan kita sebagai orang-orang benar yang tumbuh di bait Tuhan, kita tuh terus berbuah dalam setiap musim kita, dalam setiap usia kita, nggak jadi halangan. Kita tetap, orang-orang di sekitar kita tuh bisa merasakan buahnya kita, gitu. Dan di ayat terakhir itu, to declare that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi ini yang mau jadi, mungkin jadi salah satu keinginan, tujuan atau mungkin value juga. Jadi pada saat kita itu memberitakan melalui hidup kita, kita bisa bilang bahwa Tuhan itu benar, bahwa Dia, He is my rock gitu kata, gunung batuku. Kalau gunung batu itu kan nggak goyang ya, dan tidak ada kecurangan padanya. Ini kemarin saya sempat sambil merenungi, kenapa ya kata-katanya itu tidak ada kecurangan padanya ya. Emang Tuhan itu curang gitu ya? Kalau kita emang ada ya Tuhan itu curang. Kenapa sih kata-kata itu curang gitu? Mungkin ada momen-momen dalam hidup kita, kita bilang Tuhan kok curang sih, atau mungkin Tuhan kok nggak adil sih, atau mungkin Tuhan kok nggak seperti yang dijanjikan sih, atau mungkin nggak seperti yang difirmankan. Mungkin ini yang menggarisbawahi, karena dalam perjalanan hidup kita mungkin saya sendiri ya sedang ngalamin ada di posisi di mana dalam pergumulan kita mungkin nggak langsung kita bisa lihat secara jelas
jawaban Tuhan pada saat itu ya. Kalau dibilang waktu itu akan menjawab ya. Pada saat nanti perjalanan hidup kita kan bisa lihat gitu. Bisa nggak kita sampai pada akhirnya, sampai pada masa tua kita itu bisa bilang gitu, Tuhan itu benar loh. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita bisa buktikan sendiri melalui apa yang kita alami ya. Dan kalau saya baca di sini itu penulis ini, pemazmur ini dia punya satu pengertian dan bahkan lebih lagi dia punya satu pengalaman hidup bahwa dia bisa berkata seperti ini. Dalam umur-umur hidupnya dia bisa kasih lihat bahwa inilah yang jadi tuntunannya Tuhan ya. Bahwa dalam hidup kita bisa bilang gitu, itu yang jadi buahnya kita gitu. Jangan dalam setiap apa yang kita lakukan dimanapun kita bisa jadi satu berkat bahwa kita bisa ngasih tunjuk bahwa inilah kehidupan kita gitu, inilah buahku, inilah buah kita gitu, orang bisa lihat sendiri. Dan kalau kita berbicara mengenai tanaman itu ya, tumbuhan tanaman itu kan, sebenarnya tanaman itu kan dia kan tinggal diam aja. Dia bergantung kepada pemilik tanaman itu sendiri, untuk kebutuhannya baik air, pupuk, ataupun nutrisinya, untuk pertumbuhan dia bisa bertumbuh hingga berbuahnya nanti. Ini makanya kita sebagai orang benar, kita tinggal, kalau Pastor Angga juga ini saya sambil nyambung juga di minggu lalu, kita tinggal memberikan diri kita sebenarnya. Kita tinggal mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Pertanyaan di sini kan, seberapa kita mau, seberapa kita sanggup untuk bilang, iya Tuhan, aku mau tumbuh di dalam Engkau. Aku mau ada di dalam Engkau. Sehingga kita sebagai orang percaya, pada akhirnya kita tuh bisa dengan yakin menyatakan bahwa Tuhan itu setia. Baik dari kita pengertian kita, baik dari baca firman Tuhan, baik dalam pengalaman hidup kita bisa bilang, iya Tuhan itu setia. Gak ada satupun kecurangan yang aku bisa katakan dalam hidupnya. Dia terus setia menyertai perjalanan hidup kita dalam setiap musim kita. Baik dari masa kita muda, masa hingga kita lanjut usia, kita bisa bilang Tuhan itu terus. Dan saya sambil saya merenungkan sebenarnya baik pertumbuhan ataupun buah yang kita hasilkan itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Kalau saya pikirkan itu kan setiap pertumbuhan kita itu untuk dan hanya karena kemuliaan Tuhan itu sendiri. Pertumbuhan kita yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Buah yang kita hasilkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga pada saat nanti buah kita bisa dinikmati oleh orang-orang, kita bisa bilang, itu Tuhan yang ngasih pertumbuhan dalam hidupku. Itu semuanya karena Tuhan sendiri yang berbicara dalam setiap jalan-jalan kita. Dan itu yang jadi satu kesaksian dalam hidup kita. Amin.